Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang memulai bisnis e-commerce yang digital. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Riris Diamariati, yang kedua Shirley Rosita Putri, dan yang ketiga Cica Alusukma, yang keempat Indira Widyaningrum, dan yang kelima Nia Panduvinata. Alasan memulai bisnis e-commerce dan digital. Terdapat 5 alasan mengapa kamu harus mulai bisnis e-commerce. Yang pertama, e-commerce diperkirakan akan tumbuh sebanyak 13-25% di seluruh dunia. Proyeksi dari eMarketer menunjukkan pertumbuhan e-commerce yang cepat di seluruh dunia. Jika kamu ingin masuk ke dunia e-commerce, sekarang adalah waktu yang sangat baik. Peluang e-commerce tumbuh dari hari ke hari yang sangat tinggi, apalagi di Indonesia, karena pihak pemerintah sangat mendukung. 2. Kemampuan untuk mendapatkan pendapatan walau kamu sedang tidur. Dalam e-commerce, kamu dapat mengatur sebuah toko di mana domain kamu sendiri dan menjual produk kamu secara global. Kamu tidak perlu memiliki beberapa etalase untuk dilihat di seluruh dunia. Hal ini dapat terjadi karena toko yang kamu miliki sebetulnya buka 24 jam dan transaksi tidak perlu dijaga oleh seorang karyawan atau pegawai karena toko yang bersifat online. Ketiga, sangat mudah untuk dibangun dan bekerja. Alat untuk membangun e-commerce sudah jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Saat ini ada lebih banyak situs pembuat website e-commerce daripada di masa lalu yang dapat membantu para pebisnis dalam memulai bisnisnya. 80% dari pengguna internet telah membuat pembelian secara online. Kunci sebagai pemilik bisnis e-commerce adalah untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan mengubah prospek menjadi pelanggan. Dari mengembangkan sebuah situs yang menarik dan mudah dinavigasi untuk membuat konten yang membantu pelanggan kamu. Ada banyak aspek yang berbeda untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Tetapi jika kamu berkomitmen untuk meningkatkan servis secara terus-menerus, perlahan kamu akan membangun pengikut yang setia. Yang kelima, kamu dapat menjual lebih banyak kepada pelanggan. Hampir setiap bisnis e-commerce ditemukan mengurangi gesekan sangat penting untuk membuat lebih banyak penjualan. Shopping cart yang diajukan juga adalah masalah umum, dan kamu harus memiliki kemauan untuk mengubah dan mengoptimalkan funnel penjualanmu untuk memastikan konversi maksimum. Meneliti dasar dari bisnis e-commerce. Definisi e-commerce menurut Loudon 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis media yang dapat digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah World Wide Web Internet. Menurut Hidayat, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh e-commerce dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis yang dilakukan secara online. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk. Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet seperti pakaian, mobil, sepeda, dan tempat menjual produk. Tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting. 3. Ada cara menerima pesanan. Cara menerima pesanan melalui ada email, telepon, SMS, dan lain-lain. Yang keempat, cara pembayaran. Cara pembayaran bisa melalui credit card, PayPal, dan tunai. Yang kelima, metode pengiriman menggunakan Pos Indonesia, EMS, dan JNE. Dan yang keenam, customer service. Customer service bisa melalui email, kontak, telepon, chat jika tersedia dalam software jenis e-commerce. Beberapa tahap yang dikatakan dalam melakukan implementasi menggunakan e-commerce. Tahap tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi. Tujuan dari eksplorasi adalah untuk memberikan solusi dan mengidentifikasi perlunya perubahan untuk menetapkan tujuan sebelum e-commerce diterapkan. Kemudian yang kedua
adalah instalasi. Tujuan dari instalasi adalah untuk membangun kapasitas sistem yang akan mendukung pelaksanaan antara lain perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga adalah implementasi awal. Implementasi awal bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam hal mendapatkan sistem yang baru. Yang keempat adalah implementasi. Setelah proses instalasi awal selesai, barulah sistem e-commerce diupload ke dalam domain dan siap untuk digunakan oleh pemilik toko. Yang kelima, ekspansi. Tujuan dari ekspansi adalah memulai penggunaan sistem baru untuk memperluas sistem pemasaran setelah proses pelaksanaan instalasi berhasil dilaksanakan. Menemukan visi dan misi bisnis e-commerce. Visi menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen. Misinya yaitu melayani segala kebutuhan pembeli, baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai di tempat pembeli. Menemukan peluang pasar dan mendominasi sebuah pasar. Ujung keberhasilan yang paling menentukan adalah respon konsumen. Tanggapan konsumen terhadap produk berupa barang atau jasa sangat bergantung pada kepuasan mereka saat menggunakannya. Bila respon pasar positif, maka produk Anda akan mudah terjual. Begitupun sebaliknya, apabila produk mendapatkan respon yang negatif, maka bisnis Anda akan berjalan dengan tidak baik. Karena itu, diperlukan adanya sebuah identifikasi potensi pasar agar sebuah produk yang diluncurkan dapat memberikan respon positif di tengah-tengah konsumen. Lalu bagaimana caranya agar bisnis yang Anda rintis bisa membuahkan hasil yang memuaskan? Begini cara mencari pasar saat mau memulai usaha seperti dikutip dari cermati.com. Yang pertama, cari tahu apa yang paling dibutuhkan konsumen. Nah, dari banyaknya kebutuhan yang ada di pasaran, Anda seharusnya bisa mengidentifikasi apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebutuhan sandang, pakaian, pangan, bahan makanan, dan papan tempat tinggal yang selalu dibutuhkan masyarakat. Kemudian, Anda tinggal memetakan di ranah mana akan bermain dan ambil bagian dari pasar tersebut. Usahakan pula untuk menentukan pilihan dari yang selalu dibutuhkan setiap saat tanpa mengenal musim. Tapi, jika Anda ingin memilih kebutuhan utama atau kebutuhan sampingan, kembali lagi pada pilihan dan identifikasi potensi pasar yang telah dilakukan. Menemukan inovasi dengan 10 kali. Yang pertama, mengidentifikasi kelangsungan bisnis. Kedua, mengutamakan kenyamanan pelanggan. Ketiga, mempelajari dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Keempat, menjaga karyawan. Kelima, mendalami ilmu bisnis lagi. Yang keenam, mencari tahu dampak dari operasi bisnis. Ketujuh, beradaptasi dengan kondisi baru. Ke-8, mengevaluasi keuangan. 9, lihat lalu lintas offline untuk menstabilkan finansial. Dan terakhir, 10, tidak ada putus asa, lakukan perubahan. Membangun merek dan bisnis e-commerce. E-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. M. Suryanto 2013 mengatakan e-commerce merupakan konsep baru
yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. E-commerce atau electronic commerce e-business merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan, misalnya transaksi bisnis secara elektronik melalui suatu jaringan, biasanya internet dan komputer, atau kegiatan jual beli barang dan jasa atau mentransfer uang melalui jalur konfirmasi digital. Kesimpulan, keberhasilan bisnis e-commerce di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor konsumen. Dari konsumen, ada dua hal yang paling dipengaruhi, yaitu sekurit bertransaksi dan kepercayaan. Dan hasil pengolahan data diketahui bahwa kepercayaan lebih dipengaruhi terhadap keberhasilan bisnis daripada sekurit. Dari hasil tersebut, para pengusaha e-commerce perlu menerapkan strategi untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan pengguna internet, baik konsumen maupun potensial konsumen, dan memperhatikan faktor-faktor penentu kepercayaan seperti menjaga reputasi dan memberikan pelayanan yang handal, menjaga kepuasan konsumen, memperlihatkan profesional, misalnya dengan menampilkan toko online secara menarik, memberi kemudahan untuk bertransaksi dengan memberi petunjuk yang jelas dan memberi generasi produk.